Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Hayati dengan NPM 2006044 dari kelas Teknik Informatika A. Di sini untuk memenuhi tugas kecerdasan buatan mengenai definisi AI dan jenis-jenis AI. Tapi di sini saya juga akan membahas sekilas tentang sejarah AI atau kategori AI, cara kerja AI, contoh AI, dan manfaat AI. Pengertian AI itu sendiri yaitu Artificial Intelligence atau yang sering disingkat dengan AI merupakan kecerdasan buatan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam sistem, komputer, mesin, atau robot untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan berpikir. Menurut istilah, artificial intelligence itu sendiri merupakan sistem kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi yang nantinya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentuk dari entitas ilmiah yang sudah ada. Kecerdasan di sini lebih menekankan pada kemampuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru dan dapat diterapkan secara langsung. Meskipun AI memiliki konotasi yang bersifat ilmiah, AI juga membentuk cabang ilmu komputer, pembelajaran, perilaku, dan adaptasi dengan sebuah mesin. Sejarah AI. Istilah dari kecerdasan buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan hingga saat ini penggunanya semakin populer ditinjau dari segi peningkatan daya dan penyimpanan komputasinya. Untuk tahap riset, awal proyek AI terjadi sekitar tahun 1950-an dengan tujuan mengeksplorasi topik penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan melatih komputer agar memiliki penalaran seperti manusia secara mendesak. Sekitar tahun 1970-an, proyek DARPA berhasil menyelesaikan studi kasus mengenai pemetaan jalan. Dan di awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2003, DARPA juga sukses untuk menghasilkan asisten pribadi cerdas. Setelah itu, teknologi AI terus mengalami perkembangan hingga saat ini masuk pada program yang lebih detail lagi. Dengan menerapkan algoritma dari deep learning atau pembelajaran secara mendalam, di mana kecerdasan buatan yang dikembangkan mampu untuk mengerjakan tugas dan memberikan solusi secara lebih kompleks dengan kondisi yang lebih bervariatif. Kategori AI. Yang pertama ada lemah. Untuk lemah itu sendiri juga sering disebut dengan kecerdasan buatan sempit yang berarti sistem AI yang dibuat dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan yang tertentu. Contohnya asisten pribadi, virtual seperti Amazon Alexa, Google Assistant, dan lain sebagainya. Kategori yang kedua yaitu kuat atau strong, yang berarti sistem AI dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan manusia secara umum. Contoh dari penerapan kategori ini yaitu sistem e-commerce, media sosial, dan contoh yang lainnya. Jenis-jenis AI, yaitu ada Neural AI. Neural AI merupakan sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan ke dalam bentuk simbol, namun lebih pada bentuk neuron buatan seperti otak yang telah direkonstruksi dengan baik. Kemudian, pengetahuan yang telah terkumpul akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan nantinya akan dihubungkan ke dalam sebuah kelompok. Yang kedua ada Neural Network, yaitu jenis sistem yang diatur ke dalam suatu lapisan yang saling terhubung satu sama lain melalui simulasi. Input di sini merupakan lapisan paling atas yang memiliki fungsi sama dengan sensor, dan setidaknya terdapat dua sistem atau lebih dalam kumpulan sistem yang lebih besar tersusun secara hierarki. Yang ketiga, simbol manipulating. Jenis ini termasuk ke dalam perancangan yang membutuhkan banyak eksperimen atau percobaan. Inti dari tahap eksperimennya adalah untuk menguji sistem kecerdasan, menguji manusia yang direkonstruksi pada tingkat yang lebih terstruktur dan logis. Dan kemudian informasi yang diperoleh akan bekerja dengan simbol yang nantinya akan dibaca oleh pengembang. Cara kerja AI. Cara kerja AI yaitu menggabungkan dari sejumlah data, algoritma cerdas, pengolahan sistem yang berulang, serta dapat memungkinkan sebuah perangkat lunak untuk belajar secara otomatis mengikuti pola dan fitur yang ada. Contoh AI yaitu asisten virtual, yaitu contohnya platform atau perangkat keras yang menyediakan teknologi berbasis asisten virtual ini, misalnya Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, dan lain-lain. Tugas dari asisten virtual ini adalah mampu untuk mencatat setiap informasi yang ada yang Anda butuhkan serta memberikan informasi berkaitan dengan waktu acara Anda.
Yang kedua, device Facebook, di mana memiliki fitur untuk mendeteksi dan mengenali wajah pada postingan foto. Dengan teknologi ini, Anda tidak perlu bersusah payah menandai foto secara manual, karena AI dapat mengenali wajah berdasarkan data yang berhasil diperoleh, yang mana berhasil dari rekomendasi atau saran ketika Anda menyetujui sebuah foto yang berhasil diberi tanda. Yang ketiga yaitu rekomendasi pada e-commerce. Contohnya yaitu banyak ditemui sebuah transaksi jual beli secara online melalui situs atau platform marketplace. Apakah Anda menyadari ketika Anda melihat produk pada beberapa saat akan muncul berhasil pencarian rekomendasi dari produk yang telah Anda cari? Yang selanjutnya ada bisnis manufaktur dan retail, yaitu lebih banyak berkaitan dengan penggunaan Internet of Things, yang mana dapat menganalisis data pabrik secara lebih cepat. Selanjutnya ada layanan kesehatan dan perbankan. Pada kesehatan yaitu juga berperan dalam memberikan pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan. Sedangkan pada bidang perbankan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi proses transaksi yang memungkinkan terjadinya tindakan penipuan, serta dapat mengotomasi tugas dalam pengolahan data nasabah secara efisien. Selanjutnya ada bidang robotika. Contohnya yaitu pengembangan dalam industri robot. Tentunya pengembangan robot lebih dikhususkan untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih cepat dan optimal. Manfaat dari AI itu sendiri yaitu untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. AI dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi, serta berkomputerisasi dengan andal tanpa mengalami suatu kelelahan. Yang kedua, ada untuk menambahkan kecerdasan, yaitu dijual secara terpisah namun lebih kepada dikembangkan dalam sebuah produk untuk meningkatkan sisi fungsionalitas dan kredibilitas perangkat tersebut. Selanjutnya dapat beradaptasi melalui algoritma progresif, yaitu telah menemukan struktur dan keteraturan data yang diolah sehingga menghasilkan algoritma yang lebih terampil dan cerdas. Selanjutnya ada si AI ini dapat menganalisis data lebih banyak, yaitu proses analisis data juga dapat dilakukan dengan lebih baik menggunakan jaringan neural yang mempunyai banyak lapisan tersembunyi. Yang terakhir dari manfaat AI itu yaitu memiliki keakuratan yang lebih optimal, yaitu mempunyai keakuratan yang lebih optimal dengan bantuan deep learning. Jadi peran data akan sangat krusial dan menentukan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.